Erick Thohir menegaskan timnas Indonesia tak bisa terus bergantung pada naturalisasi sebagai solusi jangka panjang. Ia menyoroti pentingnya pembinaan pemain muda dan kejelasan status pemain diaspora. Justin Hubner optimistis menghadapi laga krusial kontra Arab Saudi dan Irak setelah bergabung dengan Fortuna Sittard. Ia yakin pengalaman di timnas akan menjadi modal penting dalam menjaga lini belakang Garuda. Media Vietnam khawatir dengan potensi skuad U23 Indonesia yang diperkuat pemain seperti Hubner, Struijk, dan Marcelino. Mereka menilai kehadiran nama-nama itu bisa mengubah peta persaingan di SEA Games. Torino kesulitan merekrut Jay Itzes dari Venezia karena harga tinggi, namun bisa terbantu jika Spartak Moskow membeli Saul Koko. Transfer ini bisa jadi kunci membuka jalan Itzes ke Serie A. Media Irak menyoroti keseriusan Indonesia dalam menyiapkan skuad untuk kualifikasi Piala Dunia dan menyebutnya layak dicontoh. Mereka menilai stabilitas internal dan pendekatan profesional jadi keunggulan Garuda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan terus-menerus bergantung pada proses naturalisasi untuk memperkuat skuadnya. Menurutnya, ketergantungan jangka panjang terhadap pemain naturalisasi justru bisa menghambat pembinaan talenta muda di tingkat akar rumput. Erick menyebut bahwa saat ini naturalisasi memang menjadi solusi cepat untuk menjaga daya saing timnas Indonesia, terutama di level senior. Ia menyebut momentum yang sedang dimiliki Indonesia saat ini harus dimanfaatkan secara optimal. Namun, ia menolak jika proses tersebut diteruskan ke semua kelompok umur, seperti timnas U17 atau U20. Erick juga meluruskan pandangan publik terkait beberapa pemain diaspora yang tampil di timnas kelompok umur dan sering disangka hasil naturalisasi. Ia mencontohkan Maidiu Baker, bek muda asal Melbourne City, yang telah membela timnas U17 dan kini bergabung di timnas U20. Baker, kata Erick, sudah memiliki paspor Indonesia dan bukan hasil naturalisasi. Hal serupa juga berlaku untuk Welber Jardim, gelandang muda Sao Paulo asal Brasil, yang ibunya merupakan orang Indonesia dan memiliki kewarganegaraan Indonesia sejak lahir. Ia juga menyebut nama Jens Reven sebagai contoh pemain keturunan yang memang bersedia membela Indonesia karena memiliki ikatan darah, bukan karena proses naturalisasi formal seperti yang berlaku pada pemain asing. Lebih jauh, Erick membandingkan pendekatan Indonesia dengan beberapa negara lain yang memanfaatkan naturalisasi secara masif, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Maroko. Negara-negara ini memiliki banyak pemain asing yang diberi kewarganegaraan untuk meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Namun, Erick menegaskan bahwa Indonesia harus tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan proses regenerasi jangka panjang. Menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, Justin Hubner menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Bek berusia 21 tahun ini baru saja menandatangani kontrak bersama Fortuna Sittard setelah sebelumnya sempat berstatus tanpa klub usai meninggalkan Wolverhampton Wanderers. Kepindahan ke Fortuna Sittard menjadi angin segar bagi Hubner dan juga timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media lokal, ia menyatakan keyakinannya mampu mendapatkan menit bermain reguler di klub barunya. Ia menyebut bahwa pengalamannya bersama timnas Indonesia yang sudah mencatatkan sekitar 20 penampilan akan menjadi modal penting untuk merebut posisi utama di lini belakang tim. Hubner menegaskan bahwa pengalamannya bermain untuk Indonesia telah membentuk mentalitas dan kepercayaan dirinya, serta memberi nilai lebih di mata klub-klub Eropa. Ia menyebut banyak klub menyadari bahwa dirinya telah merasakan atmosfer pertandingan tingkat atas, baik di level tim nasional maupun klub. Di tengah kekhawatiran akan kesiapan fisik beberapa pemain yang sempat tak memiliki klub, kejelasan masa depan Hubner menjadi kabar baik. Pasalnya, timnas Indonesia tak memiliki waktu cukup untuk menggelar pemusatan latihan jangka panjang. Dengan pemain seperti Hubner yang sudah siap secara fisik dan mental melalui pramusim klub, kualitas skuad bisa tetap terjaga. Dalam pernyataannya, Hubner menyebut bahwa laga melawan Arab Saudi dan Irak sangat penting dan menjadi penentu masa depan Indonesia di Piala Dunia. Ia optimis tim mampu tampil solid dan menampilkan sesuatu yang berbeda di atas lapangan. Rasa antusias dan semangat tinggi untuk membawa Indonesia melaju pun terlihat jelas dari tutur katanya. Dengan persiapan matang dan dukungan dari pengalaman klub barunya, Justin Hubner menjadi salah satu sosok kunci di lini belakang Garuda. Ia dan rekan-rekannya kini bersiap menantang dua kekuatan besar Asia demi mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.
SEA Games memang masih beberapa bulan lagi, namun aroma persaingan panas sudah mulai tercium, terutama antara timnas Indonesia dan Vietnam. Media Vietnam bahkan secara terbuka menyuarakan kekhawatirannya terhadap potensi kekuatan skuad Garuda Muda yang dinilai bakal jauh lebih kuat dibanding edisi sebelumnya. Dalam laporan terbarunya, Dantri menyebut bahwa timnas U23 Indonesia berpeluang besar untuk kembali berhadapan dengan Vietnam di ajang SEA Games ke-33 yang akan digelar Desember mendatang di Thailand. Pertemuan itu diprediksi menjadi lanjutan dari rivalitas yang sempat terjadi di Piala AFF. Yang membuat Vietnam mulai ketar-ketir adalah kemungkinan kehadiran wajah-wajah baru di skuad Indonesia. Media tersebut menyoroti sejumlah nama yang sebelumnya tidak tampil di Piala AFF, namun bisa saja memperkuat Indonesia di SEA Games. Di antaranya adalah para pemain naturalisasi dan bintang muda yang telah memperkuat timnas senior. 3 nama yang menjadi sorotan utama Dantri adalah Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Ketiganya merupakan pilar penting dalam skuad senior Indonesia dan sudah berpengalaman di level internasional. Absennya mereka di turnamen sebelumnya membuat skuad U23 Indonesia belum tampil dengan kekuatan penuh. Dantri menilai kehadiran ketiga pemain tersebut akan memberi dampak besar terhadap kualitas permainan Indonesia. Mereka menyebut, jika benar diturunkan, skuad Garuda Muda akan menjadi tim yang sangat berbeda dari sebelumnya. Indonesia datang ke SEA Games kali ini dengan status juara bertahan di cabang sepak bola putra. Setelah mengakhiri puasa panjang medali emas pada edisi sebelumnya, ambisi untuk mempertahankan gelar jelas menjadi prioritas utama. Sementara itu, Vietnam bertekad untuk merebut kembali supremasi yang sempat mereka pegang. Rivalitas kedua negara ini pun diprediksi akan kembali memanas di pentas regional. Media Vietnam itu menyebut duel antara Indonesia dan Vietnam nanti bukan hanya soal perebutan medali, tapi juga soal gengsi dan harga diri. Torino terus bergerak di bursa transfer musim panas 2025-2026. Fokus utama mereka adalah memperkuat lini belakang dan salah satu target utamanya adalah bek timnas Indonesia, Jai Itzes. Pemain 25 tahun yang kini memperkuat Venezia itu tengah menarik perhatian 3 klub Serie A, termasuk Torino, Sassuolo, dan Hellas Verona. Namun upaya Torino untuk merekrut Itzes tak berjalan mulus. Venezia memasang harga tinggi, yakni 10 juta euro atau sekitar 190 miliar rupiah. Angka ini dinilai terlalu mahal bagi Torino yang hanya berani mengajukan tawaran dalam bentuk peminjaman dengan opsi pembelian. Selain Itzes, Torino juga membidik rekan setimnya di Venezia, Gaetano Oristanio, untuk memperkuat sektor serang. Sayangnya, upaya memboyong keduanya masih terganjal bandrol yang dinilai memberatkan. Di tengah situasi ini muncul peluang yang bisa membuka jalan bagi Torino. Spartak Moskow dikabarkan tertarik mendatangkan bek Torino, Saul Koko. Transfer ini bisa menjadi kunci bagi Torino untuk mendapatkan dana tambahan. Menurut laporan Tutto Mercato, Spartak Moskow telah kembali menjalin komunikasi dengan Saul Koko. Torino pun merespon dengan menaikkan harga pemain tersebut. Direktur teknik Torino kini meminta lebih dari 15 juta euro untuk bek yang mereka beli setahun lalu seharga 8,2 juta euro. Jika Spartak bersedia memenuhi permintaan tersebut, Torino akan menerima dana segar yang dapat langsung digunakan untuk mendatangkan Itzes. Meski Itzes menjadi salah satu target penting, Tutto Mercato menyebutkan bahwa prioritas utama Torino saat ini justru berada pada posisi sayap serang, yakni Gaetano Oristanio. Karena itu, negosiasi untuk Itzes diperkirakan akan menunggu kejelasan soal transfer Saul Koko. Waktu semakin menipis, menjelang penutupan bursa transfer, namun pembicaraan antara Torino dan Venezia masih terus berlangsung. Begitu pula dengan kontak antara Torino dan Spartak Moskow yang disebut bisa memicu efek domino dalam proses transfer ini. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, perhatian sejumlah media luar negeri mulai tertuju pada timnas Indonesia. Dalam grup C yang dihuni Indonesia, Arab Saudi, dan Irak, hanya 2 pertandingan akan menjadi penentu nasib masing-masing tim menuju putaran berikutnya. Dengan waktu persiapan yang terbatas, kualitas pembentukan tim menjadi hal krusial. Menariknya, media dan pengamat sepak bola Irak secara terbuka mengakui keseriusan Indonesia dalam menyiapkan timnya, bahkan menyebutnya sebagai contoh yang patut ditiru. Media Irak dalam laporannya mengangkat pernyataan pengamat sepak bola Rafid Salem yang menyebut bahwa timnas Irak harus belajar dari Indonesia. Rafid menilai Indonesia menunjukkan persiapan yang sangat terstruktur dan fokus menghadapi 2 pertandingan penting yang bisa menjadi tiket menuju Piala Dunia. Rafid juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif dalam tim.
Ia mengingatkan bahwa Irak pernah gagal bukan karena kekurangan pemain berkualitas, tetapi karena gangguan non-teknis termasuk politisasi dalam tubuh sepak bola nasional mereka. Sementara itu, Indonesia terus membangun kekuatan secara konsisten di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Laga perdana Indonesia di grup C akan berlangsung pada 12 Oktober 2025 melawan Irak. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim memiliki ambisi besar untuk mencatat sejarah di pentas dunia. Irak sendiri mengandalkan nama-nama seperti Ali Jassim, Aiman Hussein, dan Mohanan Ali, serta menggunakan turnamen Piala Raja Thailand sebagai ajang pemanasan. Namun, situasi internal mereka masih menjadi sorotan. Rafid menyebut bahwa untuk sukses, Irak harus bebas dari intervensi politik dan menjaga stabilitas di dalam tim. Kini, mata publik Asia tertuju pada bagaimana timnas Indonesia mempertahankan semangat, soliditas, dan fokus jelang dua pertandingan yang menentukan. Dengan persiapan yang dinilai serius dan terencana, skuad Garuda diharapkan bisa tampil maksimal dan memberi kejutan di fase krusial ini.